Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Semoga anak-anak Ibu masih tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka di hari pertama. Alhamdulillah juga Ibu bisa bertemu tatap muka langsung dengan anak-anak kelas 6B. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar online, belajar dari rumah. Tetap semangat ya anak-anak. Masih Ibu akan melanjutkan di tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Ayo menjadi penemu. Nah, materi pertama yang Ibu akan sampaikan tentang mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Nah, ini ada di buku tema 3 kalian ya, ada teks eksplanasi pada subtema 3. Nah, kalimat efektif sudah Ibu ulang-ulang. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Nah, kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Materi kedua tentang peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, adanya teknologi di dunia ini bisa mengubah atau mengubah perubahan budaya di masyarakat, termasuk juga di bidang ekonomi ya, anak-anak. Nah, teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan, seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Nah, contohnya apa dalam bidang ekonomi? Ingat, bidang ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, produksi itu membuat, distribusi itu menyalurkan, dan konsumsi itu artinya menggunakan atau memakai ya. Nah, ini contoh pertama, peran teknologi dalam kegiatan produksi. Petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, kalau dulu petani mungkin zaman sekarang juga masih ada ya, sebagian petani menggunakan eh, sapi atau bantuan kerbau dalam membajak sawah. Nah, sekarang karena kemajuan teknologi ada traktor ya, traktor ini kendaraan atau mesin yang bisa membantu petani dalam menggarap sawah. Nah, ini contoh dalam kegiatan produksi. Selanjutnya, peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Nah, distribusi ini artinya menyalurkan ya, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, padi, dan jagung. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam peran teknologi dalam kegiatan distribusi, salah satunya dengan adanya kendaraan atau transportasi mobil bak ya, yang membantu petani untuk membawa sayur, buah, padi, dan jagung ke pasar atau ke tempat penjualan lainnya. Materi ketiga masih tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, kemarin anak-anak sudah mencoba membuat lampu sederhana ya, praktek membuat lampu sederhana. Nah, ini Ibu akan menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Persamaan antara rangkaian seri dan paralel adalah daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Nah, ingat-ingat ya, hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik.
Nah, ini boleh dicatat di buku catatan kalian masing-masing ya tentang persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Nah, apa perbedaannya? Nah, perbedaannya bisa dilihat dari ciri khasnya. Nah, ciri khas rangkaian seri itu hanya memiliki satu aliran listrik saja. Lihat gambarnya baik-baik anak-anak. Lalu membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Ya, ini ciri khas dari seri. Bagaimana dengan rangkaian paralel? Nah, ini ciri khasnya, yaitu memiliki lebih dari satu aliran listrik. Ingat ya, memiliki lebih dari satu aliran listrik. Membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Nah, ini kalian praktekkan kemarin di pembuatan lampu merah sederhana. Nah, materi selanjutnya tentang menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Pasti anak-anak masih ingat ya apa artinya. Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Lalu kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ingat, dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban tentunya harus dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Jadi anak-anak dalam melakukan hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari itu harus bertanggung jawab dan juga harus seimbang. Nah, dengan menjaga kebersihan dan dapat hidup di tempat yang bersih, tubuh kita tetap sehat dan dapat melakukan segala aktivitas dengan nyaman. Nah, ini adalah salah satu penggunaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Kewajibannya apa? Membersihkan ya. Ini contohnya Ibu kasih gambar membersihkan kelas ya. Nah, karena rajin membersihkan kelas, kelasnya menjadi bersih sehingga tubuh kita menjadi sehat. Ya, itu adalah hak kita untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan nyaman. Materi terakhir masih tentang interval nada, memahami interval nada pada tangga nada mayor. Interval nada adalah jarak antara nada satu ke nada yang lain. Ingat ya, interval nada itu jarak nada. Jarak antara nada satu ke nada yang lain, baik jarak nada ke atas ataupun jarak nada ke bawah. Interval nada ada yang bernilai 1 atau setengah. Setiap interval dalam tangga nada dengan jarak yang berbeda diberi nama yang berbeda pula. Nah, contoh interval nada pada tangga nada diatonis C mayor. Ini bisa dilihat ya, ada 1, 1, setengah ya. Nanti bisa dicatat oleh anak-anak. Nah, ini adalah contoh urutan tangga nada diatonis mayor dan interval nada berikut ini. Perhatikan baik-baik contohnya, gambarnya. Nanti anak-anak gambar di buku catatan kalian masing-masing ya, agar selalu diingat jika ada tugas. Nah, ini ada nada yang memiliki jarak satu nada yaitu do ke re ya. Terus ada lagi re ke mi, itu juga satu nada. Nah, nada yang berjarak setengah yaitu mi ke fa dan si ke do tinggi ya. Lalu nada yang berjarak satu setengah, contohnya re ke fa ya, re ke fa satu setengah. Ya, perhatikan baik-baik dan gambar catat di buku catatan kalian masing-masing. Di akhir video, tugas seperti biasa ya, tugas tema 3. Yang pertama ingat ya, ini tugasnya ada 3, berarti
dikumpulkan tiga-tiganya ya ke WA Ibu. Yang pertama halaman 115 menjawab pertanyaan 1 sampai 3. Perhatikan ya. Lalu halaman 118 melengkapi diagram. Nanti di halaman 118 ada diagram, anak-anak hanya melengkapi diagramnya, diisi. Lalu halaman 123 menjawab tabel bergambar, nanti ada tabel dan ada gambar. Nanti anak-anak menjawab sesuai gambar dan 2 pertanyaan di bawahnya ya, di bawah tabel ada. Perhatikan baik-baik perintah soalnya. Halaman 115 menjawab pertanyaan 1 sampai 3, 118 melengkapi diagram, dan 123 menjawab tabel bergambar dan 2 pertanyaan. Materi tema 3 hari ini cukup. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami dan mengertinya dan tetap semangat belajar dari rumah ya, meski dari rumah. Dan besok hari Rabu kita ketemu lagi di sekolah tatap muka. Jangan lupa tugas hari ini yang sudah selesai difoto dan kirimkan ke WA Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.